Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa dalam kondisi seperti ini, kalian selalu menjaga kesehatan. Dengan cara selalu mencuci tangan. Jangan lupa. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silahkan dipimpin berdoa. Rofita. Sebelum kita pembelajaran dulu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Retna absen terlebih dahulu ya. Untuk singkat waktu, silahkan kalian isi list absen di Google Classroom atau di WA Group. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, pembelajaran kemarin apa? Mengenai apa kemarin? Tentang teks editorial. Baik. Pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan teks editorial. Tentang teks editorial. Kompetensi dasar yang kita pelajari 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. 4.6 merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Indikator yang akan kita capai 4.6.1 menentukan struktur dan unsur kebahasaan dalam teks editorial secara lisan dan tulis. 4.6.2 menyusun teks editorial menjadi sebuah wacana. 4.6.3 mempresentasikan hasil teks editorial secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah melalui kegiatan pembelajaran dengan strategi tingkat terkait gambar animasi, siswa dapat menentukan struktur dan unsur kebahasaan dalam teks editorial secara lisan dan tulis. Yang kedua, siswa dapat menyusun teks editorial menjadi sebuah wacana. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan hasil teks editorial secara lisan dan tulis. Jadi manfaat pembelajaran hari ini yang akan kita sampaikan setelah melalui pembelajaran teks editorial. Yang pertama, siswa dapat menentukan struktur dan unsur kebahasaan teks editorial secara lisan dan tulis. Yang kedua, siswa dapat menyusun teks editorial menjadi sebuah wacana. Dan yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan hasil teks editorial. Nah, sebelumnya, struktur teks editorial itu terdiri berapa? Ada berapa strukturnya? Tiga. Ya. Yang pertama apa? Pengenalan isu. Ini sama dengan topik yang sedang dibicarakan, topik yang dibahas, topik yang masih hangat terjadi. Datanya itu terdapat di awal paragraf. Kemudian yang kedua adalah argumentasi, penyampaian pendapat atau argumentasi tentang topik yang diperbincangkan. Kemudian yang ketiga, argumen, penegasan ulang berupa kritik dan saran. Opini dapat terbukti, opini tulis itu dapat terbukti dan semakin kuat. Kemudian ciri-ciri kebahasaan teks editorial juga ada tiga. Menggunakan konjungsi, ada konjungsi untuk menata argumentasi. Ya, kemudian memperkuat argumentasi. Nah, yang kedua menggunakan kata keterangan frekuentif dan modalitas. Yang ketiga menggunakan kata kerja, ada kata kerja material, ada persepsi, afleksi dan kognisi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ya? Ada. Baik, kita lanjutkan. Kemarin Bu Rata sudah menyampaikan video tentang ini. Marilah kita semua sukseskan pilkada dan guna Ya, tentang pilkada 2020 itu temanya Bu Ratna ambil judulnya pilkada tanpa politik identitas. Kita mencoba untuk menentukan struktur teksnya. Yang pertama pengenalan isu. Apa yang dibicarakan? Oh, tentang pilkada, pemilihan kepala daerah. Dan betul. Yang kedua, argumentasi. Mana yang menunjukkan argumentasi? Nah, di situ ada kata-kata dari praktik politik. Kemudian ada kata-kata semakin berat di sisi lain. Nah, itu yang menunjukkan suatu argumen atau pendapat seseorang. Yang ketiga, penegasan ulang atau kesimpulan.
Ya, bagian. Contohnya di situ adalah Pilkada 2020 harus bebas dari politik identitas yang dapat membayangkan kesatuan dan kesatuan di situ. Kemudian unsur kebahasaannya ada yang menggunakan konjungsi, ada menggunakan kata keterangan, ada menggunakan kata kerja. Jelas ya? Nah, ini contoh video gambar animasi. Sekarang giliran kalian untuk menentukan struktur dan unsur kebahasaan, kemudian menyusunnya menjadi sebuah apa? Editorial. Ya. Ya, coba perhatikan dengan videonya. Assalamualaikum MMC. Jumpa lagi di Serba-serbi MMC. Setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah nampaknya tak pernah benar-benar solutif. Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diterapkan di tengah masa pandemi COVID-19 masih menyisakan banyak sekali masalah. Nah, baik. Dari tayangan gambar animasi tersebut, apa yang kalian peroleh? Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Coba ya, Bu Ratna memberikan 5 pemantik. Apakah kalian betul-betul memahami isi dari video tersebut? Nah, kalian coba jawab hanya dengan menjawab betul atau salah. Yang pertama, evaluasi PJJ paling parah terjadi di daerah terpencil dan tertinggal. Betul atau salah? Betul. Oh iya betul. Yang kedua, kendala utama dalam PJJ adalah akses internet. Keterbatasan smartphone dan kota. Betul atau salah? Betul. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung selama 2 tahun. Betul? Salah. Dia salah. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh mengakibatkan minimnya interaksi antara guru dengan murid. Betul atau salah? Iya, betul. Yang kelima, Menteri Pendidikan memperbolehkan pembelajaran tetap muka pada wilayah zona merah. Betul? Salah. Ya. Kemudian cara untuk merancangnya yaitu dengan menyusun teks editorial. Setelah kalian susun adalah menyuntingnya. Ya. Bagaimana langkah menyusunnya? Yang pertama dengan mengambil topik, kedua mengumpulkan informasi dan data, yang ketiga menganalisis masalah, keempat memberikan solusi, dan yang kelima baru menuliskan. Setelah kalian tulis berupa wacana teks editorial, kalian sunting, kalian edit, mungkin ada kesalahan penggunaan ejaan, ada kata yang kurang baku, tidak baku, atau mungkin paragraf yang tidak koheren. Ya, silakan kalian perbaiki sehingga menjadi paragraf yang tepat dan runtut. Ada yang ditanyakan? Ada, kalau ada, silahkan. Ya. Kalian mengerjakan dari video tayangan video gambar animasi tadi pembelajaran jarak jauh. Berarti beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kalian menentukan struktur dan unsur kebahasaannya, kemudian merancangnya menjadi sebuah teks editorial. Cukup ya? Ya baik, cukup. Waktu 10 menit cukup. Silakan yang ingin mempresentasikan hasilnya siapa tadi? Ya, saya Bu Amanda. Ya Amanda, silakan coba. Baca. Setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah nampaknya tak pernah benar-benar solutif. Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang ditetapkan di tengah masa pandemi COVID-19 masih menyisakan masalah. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Ada yang mau mengomentari silahkan atau menambahi? Silahkan Kopsa. Kata keterangan yaitu di daerah terpencil. Sudah? Yang lain? Cukup? Baik, yang belum berkesempatan untuk mempresentasikan hasilnya, silahkan nanti Bu Ratna tunggu hasil kalian sampai pukul 15.00. Silahkan kalian kirim melalui WA Group atau Google Classroom. Ya, seperti kemarin. Bu Ratna harap hari ini ada perbaikan lebih baik dari yang kemarin. Baik, dari materi hari ini apa yang kalian dapatkan? Memahami struktur teks editorial. Memahami teks editorial. Ada apa saja? Pengenalan isu, kemudian argumentasi, Pendapat. Setelah itu, setelah merancang, menyusunnya menjadi wacana teks editorial, kalian atau menyuntingnya.
pada kalimat atau efektif dan paragraf yang tidak runtut akan menjadi efektif dan runtut. Silahkan dipimpin berdoa Kastini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.